Shalom, berjumpa kembali di dalam program DIK, Depth Insight Growth bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Kita masih melanjutkan seri kita Pillars of Faith atau pilar-pilar iman kita, dan topik yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini adalah tentang hari Sabat. Apakah hari Sabat itu? Dari mana sejarahnya? Apakah benar ini hanya untuk orang Yahudi saja, ataukah ini mengikat bagi semua orang? Benarkah kedatangan Yesus untuk meniadakan hukum hari Sabat itu, serta berkat-berkat apa yang akan kita terima jikalau kita menyucikan dan memelihara hari kudus Tuhan? Saya mengajak sahabat-sahabat di rumah untuk bergabung bersama dengan kami. Anda yang menyaksikan tayangan ini lewat Facebook atau YouTube, disilakan untuk menuliskan komentar Anda yang positif atau mungkin juga pikiran dan pertanyaan saudara sehubungan dengan topik yang kita angkat pada kesempatan ini. Dan untuk membahas pelajaran kita, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita adalah hamba Tuhan, Pendeta Medi Wakulu, MPD MTH, dan telah menikah dengan Ibu Ferni Lasut SPD, dan keluarga hamba Tuhan ini diberkati dengan 3 orang anak, yaitu Virginia, Virgilio, dan Virgiani. Telah menamatkan pendidikan S1 pada tahun 1997 dari Universitas Kelabat dan pendidikan S2 dari Sekolah Tinggi Teologi Apokalipsis dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Apolos Manado. Telah melayani selama kurang lebih 27 tahun di dalam pelayanan dan sekarang ini dipercayakan sebagai Direktur Sekolah Sabat dan Pelayanan Perorangan di daerah Conference Minahasa. Dan mari kita sapa narasumber kita. Apa kabar Pendeta Wakulu? Baik. Terima kasih Pendeta boleh menyediakan waktu bersama-sama dengan kami di studio untuk membahas pelajaran firman Tuhan. Terima kasih Pendeta sudah bersama dengan kami. Sahabat-sahabat di rumah tetaplah bersama dengan kami karena setelah yang satu ini kita akan kembali bersama dengan narasumber kita, Pendeta Medi Wakulu, tetap di program DIK, Depth Insight Growth. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Insight Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIK, Depth Insight Growth, di mana kita mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Sahabat-sahabat di rumah, kita membutuhkan tuntunan Roh Kudus, oleh karena itu mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami bersyukur oleh karena Tuhan begitu baik, sehingga kami diberikan lagi kesempatan untuk mempelajari firman-Mu. Hamba Tuhan Pendeta Medi Wakulu yang akan menuntun dalam diskusi ini, kiranya kuasa Roh Suci menolong hamba Tuhan menjelaskan kepada kami semua, sehingga kami dibuat mengerti akan perkara yang ajaib dari firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saya mengajak sahabat-sahabat di rumah untuk bergabung dengan pembacaan kitab suci yang menjadi landasan diskusi kita. Pada kesempatan ini diambil dari Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-9. Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-9 mengatakan, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Demikianlah kita sudah membacakan tadi ayat firman Tuhan yang menjadi landasan diskusi kita, dan mari kita langsung kepada narasumber kita Pendeta Medi Wakulu. Baik Pendeta, kita sekarang ini mempelajari tentang kebenaran hari Sabat. Nah, mungkin ada begitu banyak pertanyaan, tetapi salah satu yang sangat populer, teristimewa di dunia kekristenan adalah pendapat tentang bahwa hari Sabat itu sudah disalibkan bersama dengan Yesus. Nah, apakah pendapat ini benar bahwa hari Sabat itu sudah disalibkan bersama dengan Yesus? Bagaimana menurut Pendeta? Puji Tuhan. Pertanyaan ini sangat menarik untuk kita bahas. Dan tentunya ini sekaligus menjadi tema untuk pembahasan kita pada saat ini. Di dalam
Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11. Tentunya dalam firman Tuhan ini, khususnya ayat yang ke-8 mengatakan bahwa ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, perlu kita ingat bahwa penurutan terhadap firman Allah atau perintah Allah bukan supaya kita diselamatkan. Tetapi kita menurut firman Allah karena kita mengasihi Allah, di mana kita telah diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Nah, itu kita bisa lihat di dalam perjanjian baru dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Tetapi juga tidak menurut firman Allah pertanda kita tinggal dalam perbuatan dosa dan tidak mengasihi Allah. Itu kalau kita baca dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15, sangat jelas dalam ayat ini mengatakan bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 21 katakan bahwa barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi di sini perlu diingat dalam mempelajari firman Tuhan sebagai berikut. Pertama, tentunya kita harus minta tuntunan Roh Kudus melalui berdoa sebelum membacanya. Biarkan Alkitab itu sendiri menafsirkan ayat Alkitab itu. Bila Anda atau kita mendapat satu ayat yang sulit dimengerti, baca seluruh pasalnya serta lihat referensi ayat yang ada di footnotes atau catatan kaki. Kemudian jangan kita menafsirkannya menurut kehendak kita atau menurut ajaran tradisi atau agama kita. Jadi kita perlu ambil Bible Dictionary bila perlu. Dan firman Tuhan tidak pernah berubah sebelum dan sesudah kedatangan Yesus. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan yang perlu untuk kita jawab. Tentunya dalam pembahasan ini kita akan kupas. Dan sekarang ini begitu banyak pendapat manusia tentang hari Sabat. Apa kata Alkitab? Ini yang perlu untuk kita luruskan. Jadi hari perhentian yang benar, apabila kita membuka sejarah Alkitab, kita mendapati bahwa Allah menentukan suatu waktu khusus sebagai saat persekutuan antara Dia sendiri dan umat manusia. Mari kita kembali ke zaman sebelum Landmark Aristoteles, ke Minggu Penciptaan. Nah, apa yang dikatakan? Kalau kita hubungkan dengan Kejadian pasal 2 ayat 2 dan 3. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Nah, dalam ayat ini sangat jelas dikatakan bahwa bagaimana Allah memberkati hari ke-7, Allah menguduskan, Allah berhenti. Dan bagaimana Allah membuat hari Sabat itu begitu penting. Kemudian juga kalau kita melihat secara menyeluruh dalam Alkitab ini, di mana Allah mempercayakan kepada 40 orang penulis seluruh isi Alkitab. Dan kemudian bagaimana kita melihat lebih jelas? Tentunya kita akan mempelajari lebih jauh, kita akan gali dari pertanyaan-pertanyaan selanjutnya di dalam jawabannya. Ya, baik, terima kasih Pendeta. Ini adalah meletakkan dasar ya, bahwa seringkali pendapat-pendapat yang berbeda oleh karena kita tidak dengan hati-hati membaca ayat-ayat di dalam Alkitab, sehingga menimbulkan berbagai pendapat yang berbeda. Tetapi satu hal yang pasti bahwa walaupun ada banyak penulis, tetapi satu yang mengilhami yaitu Allah sendiri, sebagaimana yang Pendeta sampaikan tadi. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana hukum Sabat ini ada di dalam 10 hukum Allah? Bagaimana posisinya dan betapa pentingnya ini di dalam 10 hukum Allah ini? Bagaimana Pendeta melihat hal ini?
Oke, terima kasih. Jadi ketika kita akan mempelajari tentang hari Sabat, nah tentunya kita juga akan menjelaskan 10 hukum Allah. Ya. 10 hukum Taurat Allah wujudnya adalah kasih. Ya. Di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 di sana sangat jelas ditulis, di mana dalam penjelasan ini dikatakan bahwa hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat. Di sana Yesus mengatakan atau Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua dalam 10 hukum ini dikatakan yang sama dengan itu. Ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, kalau kita lihat dalam pembagian 10 hukum Taurat ini, hukum yang pertama sampai hukum yang keempat itu ada di dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 17. Di mana 10 hukum Taurat atau hukum moral. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, dan seterusnya. Nah, di dalam 10 hukum ini, di sana sangat jelas ditulis apa yang kita bahas pada saat ini. Di hukum yang keempat mengatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kemudian dalam pembagian yang berikut, yaitu hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10. Kita bisa lihat itu di dalam Keluaran 20 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Tetapi perlu untuk kita garis bawahi, apa yang kita bahas pada saat ini, yaitu tentang hari Sabat, itu ada pada hukum yang pertama sampai hukum yang keempat. Nah, jadi Allah dan 10 hukum Taurat ini sangat berhubungan erat. Iya. Kenapa? Oleh karena baik Allah maupun 10 hukum Taurat, di dalam banyak ayat di sana dikatakan bahwa hukum Allah dan Allah itu sendiri adalah rohani. Hukum Allah dan Allah itu adalah kebenaran, benar, kudus, sempurna, kekal, baik, adil, suci, tidak berubah, rohani, kasih, benar, dan lain sebagainya. Nah, tentunya dari ayat-ayat yang menjelaskan ini, ya tentunya kita tidak perlu untuk menyebutkan. Tetapi di dalam penjelasan ayat ini ada kesamaan di dalam 10 hukum Allah dan Allah itu sendiri. Kemudian juga di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4, di sini ini yang perlu juga untuk kita bahas. Di dalam ayat ini katakan bahwa setiap orang berbuat dosa atau melanggar juga hukum Allah. Bahkan lebih dalam kalau kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 15 dan ayat 21, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Nah, jadi perlu kita ingat bahwa penurutan terhadap hukum atau perintah Allah bukan supaya kita diselamatkan. Tetapi kita menurut firman Allah karena kita mengasihi Allah, di mana kita telah diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Seperti yang saya katakan di awal tadi di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Jadi inilah hubungan tentang hari Sabat dan 10 hukum Allah. 10 hukum Allah. Ya. Baik, terima kasih pendeta. Jadi 10 hukum Allah itu terdapat pada tempatnya di mana menjelaskan tentang kasih kita kepada Allah. Ya. Ya. Kita menurut 10 hukum itu oleh karena kita mengasihi Allah, bukan supaya kita dapat memperoleh keselamatan. Benar. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya yang sangat sering kita dengarkan tentang hari Sabat adalah, oh mungkin hari Sabat itu hanya untuk orang tertentu pada periode waktu tertentu. Nah, kalau begitu muncul pertanyaan adalah,
apakah semua orang sepatutnya memelihara hari Sabat atau bagaimana? Bagaimana ajaran Alkitab sehubungan dengan hal ini? Silakan pendeta. Nah, tentunya ini banyak kali memunculkan pertanyaan di mana apakah semua orang sepatutnya memelihara hari Sabat itu, atau apakah hari Sabat itu hanya dipelihara oleh sekelompok orang. Nah, tentunya kita melihat beberapa ayat di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Di sana dikatakan bahwa ternyata hari Sabat itu dijadikan untuk manusia. Di dalam Markus pasal 2 ayat 27 di sana sangat jelas apa yang dikatakan oleh Yesus. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Jadi boleh saya katakan semua yang merasa dirinya manusia seharusnya memelihara dan menyucikan hari Sabat. Tetapi karena manusia tidak mengindahkan perintah Allah, maka mereka melupakannya. Begitu penting perintah hukum Sabat. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi dalam 10 hukum. Di mana perintah hukum Sabat Allah mengabadikannya dalam hukum yang keempat yang ditulis oleh jari Allah sendiri. Makanya dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 di sana sangat jelas dikatakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kenapa? Oleh karena ternyata dalam penjelasan juga mengatakan hari Sabat itu adalah tugu peringatan akan penciptaan yang dibuat Allah. Di mana hari-hari Sabatku juga dibuat oleh Allah dan diberikan kepada manusia. Nah, kita bisa lihat di dalam kitab Perjanjian Lama dalam Yeskiel pasal 20 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-20. Nah, apa yang dikatakan dalam ayat ini? Di dalam ayat-ayat ini mengatakan bahwa hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan manusia. Kemudian juga ayat 20 katakan bahwa kuduskanlah hari-hari Sabatku sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu. Nah, aku ini adalah Allah dan kamu itu adalah manusia. Supaya apa? Supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Nah, jadi kata peringatan itu dalam kedua ayat di atas dalam bahasa aslinya, kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani di sini dikatakan out. Yang artinya out ini yang artinya adalah tanda atau monumen atau bukti. Bahkan juga kita bisa sebutkan bendera. Yeah. Jadi Sabat adalah jati diri Allah. Dialah Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dibedakan dari ilah-ilah yang lain. Dialah Allah yang empunya kita dan dialah Allah yang menguduskan umatnya. Jadi hari Sabat adalah bendera Allah yang harus dikibarkan. Jika kita ingin disebut umat Allah yang benar, maka kita harus mengibarkan bendera Allah, yakni Sabat hari yang ke-7 itu. Nah, jadi firman Allah akan menjawab keraguan-raguan kita tentang hari Sabat. Jadi hari Sabat atau hari perhentian diasingkan Tuhan bagi kita umat manusia pada akhir zaman ini. Yang terutama kamu harus ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Itu kita bisa lihat dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 20 dan ayat 21, pendeta. Ya. Baik, terima kasih. Jadi hari Sabat adalah sepatutnya selayaknya dipelihara oleh semua manusia. Ya, betul. Oleh karena hari Sabat diciptakan untuk manusia. Untuk manusia. Baik, terima kasih pendeta. Dan puji Tuhan untuk jawaban yang telah kita dengarkan. Saya yakin
kita masih akan terus masuk bersemangat untuk menggali lebih dalam. Namun sebelum kita lanjutkan, kita akan mendengarkan pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Masih di program DIK, Depth Insight Growth, dan bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung, topik yang kita angkat pada kesempatan ini adalah lanjutan dari Pillars of Faith Series atau pilar-pilar iman kita, dan kita membahas tentang Hari Sabat bersama dengan narasumber kita, Pendeta Medi Wakulu. Tadi kita sudah mendengarkan informasi-informasi pendahuluan tentang Hari Sabat dan juga posisinya di dalam 10 perintah Allah. Sekarang mari kita lanjutkan pertanyaan kita dan diskusi kita. Baik Pendeta, pertanyaan selanjutnya, sebenarnya apa yang Alkitab ajarkan tentang hari Sabat? Yang ada hubungan dengan makna Sabat, apa yang boleh dan tidak boleh, apakah kalau kita mengabaikan Sabat itu adalah dosa dan lain sebagainya. Apa sesungguhnya yang Alkitab ajarkan tentang hari Sabat itu? Silakan. Oke, terima kasih. Jadi apa yang Alkitab ajarkan tentang hari Sabat? Nah, tentunya hari Sabat ini adalah hari perhentian, hari yang kudus, dan hari yang diberkati. Jadi hari Sabat ini bukan hanya sebagai hari ibadah, tetapi hari Sabat ini juga adalah hari yang kudus. Kita boleh beribadah di hari apa saja, tetapi hari yang ketujuh atau hari Sabtu yang disebut hari Sabat itu bukan hanya hari ibadah. Tetapi itu adalah hari yang kudus. Nah, kalau begitu menjadi satu pertanyaan, pada hari apa Yesus Kristus berbakti? Di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, kalau kita melihat dalam perjanjian baru, dalam kitab Lukas pasal 4 ayat 16, di sana dikatakan bahwa bagaimana menurut kebiasaan dari Yesus, dia datang pada hari Sabat dan beribadah hendak membacakan dari apa yang diajarkan dalam Alkitab. Jadi Alkitab sangat jelas mengajarkan bahwa yang diteladankan oleh Yesus, di mana setiap hari Sabat Yesus berada di rumah ibadat. Dan apa teladan juga yang diajarkan oleh murid-murid Yesus seperti Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain. Apa yang mereka sucikan, apa yang mereka pelihara sebagai hari Sabat. Nah, kita melihat dalam Kitab Perjanjian Baru dalam Kisah pasal 13 ayat 14, di sana dikatakan bahwa di mana Rasul Paulus dari Perga pergi melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Nah, kalau kita melihat juga ayat 42, ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pada hari Sabat berikutnya. Bahkan dalam Kisah 18 ayat 4 juga dikatakan bahwa setiap hari Sabat Paulus berbicara di rumah ibadat. Nah, jadi dari catatan-catatan Alkitab ini, baik Yesus maupun murid-muridnya, contoh yaitu Rasul Paulus, di mana setiap hari Sabat beribadah, berada di rumah ibadah untuk membacakan firman atau membacakan isi kebenaran yang ada di dalam Alkitab tersebut. Nah, jadi dalam catatan bahwa
di mana adalah kebiasaan murid-murid Yesus dan juga Rasul Paulus menghadiri upacara agama pada setiap hari Sabat. Ya. Kemudian juga di dalam keterangan juga mengatakan di dalam Ibrani pasal 4 ayat 9, Sabat hari ke-7 adalah hari perhentian. Apa yang sudah dikatakan di awal tadi di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-9. Jadi masih tersedia hari perhentian, yaitu hari ke-7 bagi umat Allah. Kemudian menjadi pertanyaan adalah apa makna hari Sabat itu? Nah, itu adalah peringatan abadi tentang penciptaan. Nah, kita bisa lihat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 11 dan ayat 12. Kita juga bisa lihat dalam Ulangan 5 ayat 15, di mana itu adalah lambang penebusan. Kemudian juga tanda bahwa kita adalah umat Tuhan dalam Yeremia pasal 20 ayat 12 dan 20. Kemudian juga dalam Keluaran pasal 31 ayat 13, di sana dikatakan adalah tanda Tuhan menguduskan kamu. Kemudian juga dalam Wahyu pasal 14 ayat 12 dan 19 adalah tanda kesetiaan. Di mana juga dikatakan bahwa waktu persekutuan seperti Allah menjadikan laki-laki dan perempuan untuk saling berdampingan. Kalau kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Jadi hari Sabat menjadi persekutuan yang paling tinggi dan mulia. Persekutuan dengan Dia, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi. Sekarang bagaimana memelihara hari Sabat? Sebagaimana ayat yang sering saya sebutkan dalam Keluaran 20 ayat 8 dan 9 dikatakan kita harus ada persiapan diperlukan untuk memeliharanya. Ayat yang ke-10 dikatakan berhenti dari segala pekerjaannya. Kemudian Nehemia 13 ayat 15 sampai 22 di sana dikatakan intinya adalah menghindari segala pekerjaan yang bersifat mencari nafkah dengan segala transaksi bisnis apapun. Dan lebih jelas dikatakan di dalam Yesaya pasal 58 ayat yang ke-13. Sekarang menjadi pertanyaan, bagaimana ketika kita tidak memelihara hari Sabat itu? Apa akibatnya? Dalam penjelasan beberapa sumber ayat mengatakan ketika tidak memelihara hari Sabat kita menjadi berdosa. Itu bisa kita baca dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi ketika kita mengabaikan satu bagian, ya, kita bersalah secara keseluruhan. Itu dijelaskan dalam Yakub pasal 2 ayat yang ke-10. Jadi tidak menguduskan hari Sabat sama saja dengan kita tidak mengasihi Tuhan. Tidak menguduskan Sabat, kita bukan pengikut teladan Kristus. Yesus adalah teladan kita dalam menguduskan hari Sabat. Dan luar biasa ketika kita menguduskan hari Sabat, kita akan menikmati berkat hari Sabat. Itu kita bisa lihat dalam Yesaya pasal 58 ayat yang ke-13. Di mana kita akan menikmati berkat yang luar biasa ketika kita menjadikan hari Sabat itu adalah hari yang kudus dan beribadah. Baik, terima kasih Pendeta. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tadi, mungkin yang akan kita tanya selanjutnya adalah hari apakah hari yang ke-7 atau hari Sabat itu? Ini pertanyaan selanjutnya yang biasanya orang akan berpikir hari ke-7 itu apa? Hari apa di dalam 7 pekan, dalam 7 hari dalam 1 pekan itu kira-kira hari Sabat itu hari apa? Bagaimana Pendeta menjawab hal ini? Ini menarik pertanyaan ini. Ya. Hari apakah hari ke-7 atau hari Sabat itu? Nah, tentunya ada beberapa sumber yang bisa kita ambil untuk jawaban. Kalau kita melihat bukti internal Alkitab
di mana sangat jelas bahwa Sabtu adalah hari Sabat, hari yang ketujuh. Ya. Dalam Keluaran pasal 20 ayat 9 dikatakan hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Bahkan kalau kita melihat di dalam kamus Alkitab, di sana dikatakan Sabat. Ada kata Sabat. Ya. Dan dijelaskan bahwa kata Sabat itu adalah hari ketujuh atau hari istirahat untuk orang Yahudi berdasarkan Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Kemudian juga disebutkan tanda perjanjian Tuhan. Kita bisa lihat itu dalam Keluaran pasal 31 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Dan juga dalam Lukas pasal 23 ayat 54 dan 56 bagian B. Ya, kalau kita baca. Kemudian juga di sana dijelaskan di mana hari yang ke-6. Apa yang dikatakan hari yang ke-6? Hari persiapan untuk hari Sabat. Nah, jadi hari yang ke-6 adalah hari persiapan untuk hari Sabat. Yang biasa ya, yang dikenal di dunia Kristen menyebutkan adalah Jumat Agung. Kalau kita lihat itu dalam ayat yang ke-56. Jadi Sabat hari yang ketujuh itu sama dengan hari Sabtu. Hari perhentian menurut Alkitab dalam Lukas 24 ayat yang pertama. Jadi kalau kita melihat dalam penjelasan-penjelasan apa yang saya katakan tadi, bahwa ternyata hari yang ketujuh atau hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Ya. Baik, terima kasih Pendeta. Ini sudah membuka mata kita tentang kebenaran tentang hari Sabat. Dan kita masih akan terus menggali lebih dalam untuk mencari tahu lebih lanjut mengapa hari Sabat itu penting dan apakah benar ini sudah dipalangkan dan apakah ini masih mengikat bagi kita orang Kristen yang hidup di zaman modern ini. Namun sebelum kita masuk kepada segmen ini, mari kita akan ikuti pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Kembali lagi di dalam program DIG, Depth Insight Growth, dan kita masih melanjutkan pembahasan diskusi kita tentang hari Sabat. Baik Pendeta, jikalau demikian maka pertanyaan yang perlu mungkin banyak ditanyakan oleh orang sehubungan dengan kontinuitas dari hari Sabat ini. Iya. Dan kalau memang benar bahwa ada bagian-bagian di dalam perjanjian lama yang sudah tidak lagi kita pelihara atau seperti bahasa orang Kristen mengatakan sudah dipalangkan di kayu salib. Apakah yang telah dipalangkan di kayu salib itu, apakah hari Sabat termasuk daripada hukum yang katanya sudah dipalangkan di kayu salib? Bagaimana Pendeta menjelaskan dengan detail pertanyaan ini? Disilakan. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang juga tidak kalah menarik ya. Kalau begitu apa yang telah dipalangkan di kayu salib, apakah itu termasuk hari Sabat yang kita sementara bahas pada saat ini, yaitu hari Sabat, hari ke-7 atau hari Sabtu. Nah, mari kita lihat penjelasan-penjelasan di dalam Alkitab, di mana kalau kita melihat, kalau kita kembali ke perjanjian lama, khususnya dalam kitab Imamat, pasal yang ke-23. Di sana sangat jelas panjang lebar dijelaskan tentang hukum Taurat upacara. Sebagai contoh, hari raya Paskah
Nah itu kita bisa lihat di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Nah, dalam Imamat pasal 23. Di sini menjelaskan tentang Hari Raya Paskah. Kemudian di dalam ayat yang sama ini, ayat yang ke-5 dan yang ke-6, dijelaskan Hari Raya Paskah itu di mana hari ke-14 bulan pertama. Itu dirayakan setiap tahun. Ya, yang dirayakan oleh orang Israel. Kemudian Hari Raya Roti Tak Beragi. Itu ada di dalam buku dan pasal yang sama di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Di mana itu dirayakan pada hari yang ke-15 sampai 21 bulan pertama. Ya, sangat dekat dengan hari raya Roti Tak Beragi ini dengan hari raya Paskah. Kemudian juga ada hari raya unjukan hulu hasil. Itu kita bisa lihat dalam Imamat 23 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Nah, hari raya ini dilaksanakan pada hari yang ke-16 di bulan yang pertama juga. Kemudian kita melihat juga hari raya 7 minggu atau Pentakosta di ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Nah, itu dirayakan pada hari yang ke-50. Sesudah hari ke-16 bulan yang pertama. Dan ada juga hari raya meniup serunai. Itu ayat 24 dan ayat yang ke-25. Kapan dirayakan ini? Itu hari pertama bulan yang ke-7. Kemudian selanjutnya hari raya pendamaian. Ayat 27 dan ayat 28. Itu dirayakan pada hari yang ke-10 di bulan yang ke-7. Dan selanjutnya hari raya Pondok Daun di ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-35 itu dirayakan pada hari yang ke-15 sampai hari yang ke-21 di bulan yang ke-7. Nah, hari-hari raya ini hanyalah bayangan yang wujudnya adalah Yesus Kristus. Nah, ini yang disebut Sabat. Sabat yang dirayakan setiap tahun. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa hari-hari raya ini diberikan? Oleh karena untuk menerangkan kepada bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah di zaman Perjanjian Lama bahwa sekali kelak juru selamat dunia akan datang, di mana Allah akan menjelma menjadi manusia dan kemudian mati menggantikan manusia sebagai anak domba Allah. Nah, jadi kalau kita melihat apa yang saya jelaskan tadi dalam sumbernya dalam Imamat pasal 23 di mana bagaimana hari-hari raya ini dirayakan setiap tahun, dan inilah yang disebut hari Sabat, hari raya upacara yang dilaksanakan. Nah, kita bisa melihat bahwa ada hukum Taurat ternyata itu ada dibagi dalam 3 jenis. Yang pertama adalah hukum-hukum sipil. Nah, ini adalah hukum-hukum yang mengatur banyak hal yang berhubungan dengan adat istiadat Israel. Di mana hukum yang berhubungan dengan kesehatan, kebersihan, penyakit, kejahatan, prosedur penghakiman, dan lain-lain. Nah, ini tidak mengikat sekarang sebagai kewajiban sipil, walaupun banyak dari prinsip-prinsip dasar masih berlaku. Nah, ini disebut adalah hukum sipil. Kemudian yang kedua adalah hukum-hukum upacara. Nah, itu pendeta yang saya sebutkan tadi dalam penjelasan. Di mana ini adalah hukum-hukum Ka'bah yang mengatur upacara agama bangsa Israel
yang menunjuk kepada Mesias. Di mana harus diadakan korban bakaran yang melambangkan Yesus sebagai anak domba Allah. Dan Yesuslah kegenapannya melalui kematiannya di kayu salib. Nah, kita bisa baca itu dalam Efesus pasal 2 ayat 15 dan Kolose pasal 2 ayat 14. Kemudian yang ketiga adalah hukum moral. Nah, ini adalah hukum 10 perintah yang ditulis dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Ini yang kita bahas yang di awal tadi. Dan hukum moral ini adalah dari sekian hukum, dari 10 hukum ini, di hukum yang keempat menjelaskan tentang hari Sabat. Yang kekal itu. Ya, hari ketujuh. Yang saya sebutkan adalah hari Sabtu. Nah, hukum ini telah diumumkan di atas Gunung Sinai, ditulis oleh jari Allah pada Allah batu dan dipelihara oleh Israel sebagai hukum seluruh dunia untuk manusia. Jadi begitu pentingnya 10 hukum ini, maka Allah menuliskan dengan jarinya sendiri di 2 Allah batu dan diberikan kepada Musa. Kita bisa lihat itu dalam Keluaran pasal 31 ayat 18. Jadi seluruh firman Allah atau isi Alkitab diilhamkan dan ditulis oleh paling sedikit 36 pengarang. Hanya 10 hukum inilah yang tidak dipercayakan. Nah, kepada manusia untuk menuliskannya. Kesimpulannya, hukum moral adalah sifat dan tabiat Allah sendiri, dan tak mungkin hal itu dibatalkan atau diubah karena 10 hukum atau hukum kasih kepada Allah, yaitu 1 sampai yang keempat, dan hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10 adalah kasih kepada manusia. Kemudian hukum upacara yang menunjuk kepada kematian dari Yesus sendiri, itulah yang tidak berlaku lagi karena sudah digenapi di kayu salib dan tidak perlu memotong domba lagi untuk penghapusan dosa, tetapi Yesuslah gantinya. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi ternyata sekarang kita sudah dapat membedakan mana dari hukum-hukum ini yang sudah tidak lagi mengikat, tetapi sesungguhnya hari Sabat itu sampai hari ini masih tetap mengikat bagi orang Kristen. Kalau begitu pertanyaan selanjutnya adalah, kalau itu masih ada sejak dari zaman Perjanjian Lama, zaman Yesus dan zaman kita, kalau begitu sampai kapan Pendeta hari Sabat ini masih akan dirayakan? Ya, tentunya ada beberapa sumber ayat. Tetapi yang pasti ada satu ayat di dalam Yesaya pasal 66 ayat 22 sampai 23. Di sana sangat jelas dikatakan sampai Yesus datang. Kenapa dalam ayat ini katakan bahwa di dunia baru Sabat berganti Sabat kita menyembah Allah. Jadi itu sangat jelas dikatakan bahwa sampai kapan hari Sabat itu kita rayakan? Sampai Yesus datang, bahkan sampai dunia baru, Pendeta. Baik, terima kasih. Luar biasa Pendeta. Sungguh sangat menarik diskusi dan pendalaman kita pada kesempatan ini. Dan saya yakin saudara-saudara kita semakin mengerti, sangat terberkati lewat program ini. Namun karena waktu kita yang terbatas, maka kita tiba kepada rangkuman atau sebagai kesimpulan yang dapat kita bawa pulang bersama. Sebagai kesimpulan dari pembahasan kita, bolehkah Pendeta Wakulo memberikan poin-poin penting manfaat rohani dari apa yang sudah kita diskusikan sejauh ini? Disilakan. Baik. Allah berhenti pada hari Sabat. Allah beristirahat karena ia ingin manusia beristirahat. Ia membuat contoh untuk diikuti oleh manusia. Allah memberkati hari Sabat. Dengan diberkatinya hari ketujuh itu, berarti itulah yang menyatakan sebagai hal yang khusus diperkenan ilahi dan merupakan hari yang mendatangkan berkat bagi makhluk yang diciptakannya. Kemudian yang ketiga, Allah menyucikan Sabat. Kenyataan bahwa Allah menguduskan hari ketujuh berarti bahwa hati itu memang kudus. Baik, terima kasih Pendeta.
Dan Pendeta Wakulo akan berdoa bagi kita semua yang sudah berdiskusi dan juga doakan sahabat-sahabat di rumah yang mengikuti program belajar Alkitab ini. Disilakan. Mari kita berdoa. Bapa kekal yang ada di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih ketika pada kesempatan yang indah ini kami boleh mempelajari firman-Mu tentang hari Sabat yang kudus. Kami menyadari baik kami yang ada di studio maupun yang berada di rumah dimanapun mereka berada. Saat ini boleh mempelajari bersama-sama. Tetapi kami menyadari kami penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Baik untuk mengerti maupun untuk mempraktekannya dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, biarlah Roh Kudus akan memberikan kami pengertian yang benar. Bahkan Roh Kudus akan memampukan kami untuk mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Dan biarlah hari Sabat yang diciptakan oleh Allah bagi kami manusia, kami akan merayakannya setiap minggu dalam sepekan pada hari Sabat. Dan kami akan menikmati berkat-berkat sukacita hari Sabat. Amin. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Ampuni kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pembahasan topik yang sangat menarik dan menginspirasi pada kesempatan ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Medi Wakulo, yang sudah membagikan berkat rohani. Terima kasih Pendeta. Tuhan Yesus memberkati Pendeta bersama dengan keluarga dalam pelayanan yang sudah ditentukan. Terima kasih. Dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian yang tetap setia bersama dengan kami sampai saat ini. Bahkan kepada sahabat Hope Channel Indonesia yang terus mengikuti program-program dari Cornelius Media, kita akan bertumbuh bersama ketika kita mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Dan kalau saudara telah diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya untuk like, follow, atau subscribe akun media sosial kami dan bagikan link tayangan ini kepada orang-orang terkasih. Demikianlah perjumpaan kita dan kita akan jumpa kembali pada episode yang mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Shalom.